Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyambut kunjungan kehormatan dari Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib bersama rombongan delegasi dari Al-Azhar dan Abdus Salam yang mewakili Majelis Hukama Islam. Dalam pertemuan tersebut antara Muhammadiyah dan pimpinan Al-Azhar berkesempatan melakukan dialog soal wasatiyah Islam dan perdamaian dunia. Bertepat di Aula Serbaguna lantai 6 Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, kunjungan kehormatan dari Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib bersama rombongan delegasi dari Al-Azhar dan Abdus Salam yang mewakili Majelis Hukama Islam melakukan dialog dengan Muhammadiyah. Dalam kesempatan itu di Muhammadiyah, Grand Syekh Al-Azhar At-Thayyib berdiskusi dengan jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah dan Cendekiawan Muslim terkait pengembangan pendidikan, SDM unggul, kemanusiaan global dan perdamaian dunia. Dalam dialognya, Grand Syekh Al-Azhar menekankan pentingnya modernisasi wasatiyah dalam beragama dan memegang teguh prinsip ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga menyoroti pentingnya ilmu hadis dalam Islam yang dinilai sangat kompleks dan menjadi rujukan bagi para orientalis. Grand Syekh Al-Azhar At-Thayyib juga menyampaikan bahwa Al-Azhar dan Muhammadiyah terus perlu meningkatkan kerjasama, bukan hanya dalam hal wasatiyah, tetapi membawa kemajuan umat Islam. Pihaknya juga mengatakan bahwa perbedaan paham, perbedaan mazhab, dan lain sebagainya tidak menjadi kendala untuk bersatu. Tetapi lebih penting dari itu, yaitu bersatu dan maju. Usai melangsungkan pertemuan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengucapkan terima kasih atas kunjungan Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib. Haidar menyampaikan bahwa antara Muhammadiyah dan Al-Azhar maupun sebenarnya umat Islam dan bangsa Indonesia dengan Al-Azhar punya sejarah yang panjang. Haidar berpesan dalam pertemuan tersebut untuk umat Islam di Indonesia agar terus mengejar kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Untuk juga bahwa hubungan antara kami itu dengan Al-Azhar itu juga hubungan yang berkeluargaan, mengeluarga, tidak terlalu formalistik. Yang tadi disampaikan oleh Syekh Al-Azhar dalam ceramah dan dialognya bersama seluruh komponen Muhammadiyah dan dari organisasi-organisasi keagamaan lintas agama. Satu, bahwa beliau menyampaikan umat beragama itu memegang prinsip wasatiyah atau moderasi itu tetap berpangkal pada prinsip ajaran agamanya. Dan bagi Islam, prinsip ajaran agama itu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak boleh ingkar sunnah, kata beliau. Karena ada banyak hal yang substansial dari Al-Quran memerlukan penerjemahan As-Sunnah. Yang bahkan beliau menyampaikan bahwa dirasah Islamiyah atau Islamic Studies, termasuk kajian tentang hadis dalam Islam itu sangat sophisticated, yang itu dihargai dan perlu menjadi rujukan bagi para orientalis, bahwa untuk sampai pada kebenaran agama itu umat Islam punya perangkat-perangkat ilmu yang sangat kokoh dan sudah teruji dalam sejarah, termasuk ilmu hadis. Sehingga untuk sampai satu kebenaran hadis saja itu mengejar sanad dan periwayatannya itu demikian detail. Tidak ada sub ilmu yang begitu sophisticated selain dari ilmu hadis, ya. Maka didorong agar umat Islam mencintai ilmu, umat Islam mencintai nilai-nilai dan orientasi kemajuan. Nah, yang berikutnya yang beliau sampaikan bahwa Al-Azhar dan Muhammadiyah itu terus perlu meningkatkan kerjasama, bukan hanya dalam hal wasatiyah, tetapi membawa kemajuan umat Islam. Kata beliau bahwa perbedaan paham, perbedaan madhab dan lain sebagainya, yang ini juga sejalan dengan kami,
tidak menjadi kendala kita untuk bersatu, tetapi lebih penting dari itu bersatu dan maju. Nah, kami juga menyampaikan bahwa umat Islam itu tidak cukup dengan wasatiyah yang menampilkan Islam yang atau beragama yang adil, beragama yang benar, beragama yang baik, tetapi juga beragama yang membawa kemajuan peradaban. Itulah yang kami maknai dari Al-Baqarah 143, umat tawasatol litakunu syuhada 'alan nas. Jadi umat tengahan yang menjadi saksi. Saksi itu dia berperan dalam sejarah peradaban dan kemajuan. Di mana setiap orang Islam ada, di situ dia jadi problem solver. Di mana setiap orang Islam ada, di situ dia pemecah ketertinggalan, keterbelakangan, kebodohan, dan membawa umat pada maju. Terakhir mungkin juga pesan kami buat masyarakat Islam Indonesia yang juga tadi kami sampaikan, di samping kemajuan yang kita peroleh di negeri ini, termasuk umat Islam makin baik ibadahnya, haji, umroh sampai penuh gitu ya. Kemudian juga di bidang pendidikan, tapi kita masih tertinggal satu di bidang ekonomi. Umat Islam jujur masih tertinggal dalam ekonomi, dan ini berdampak pada dua hal. Karena ekonomi kita tertinggal, maka secara politik kita juga belum menjadi kekuatan yang signifikan dalam konstelasi bangsa dan negara untuk memajukan Indonesia. Nah, yang ketiga, akibat dari kelemahan ekonomi, kita juga belum bisa menjadi kekuatan yang menguasai iptek. Padahal kemajuan bangsa-bangsa besar itu kan ada di iptek. Maka ke depan itu penguasaan iptek dan juga bagi dunia pendidikan itu mengembangkan saintek itu menjadi keniscayaan. Qor Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.